Teknologi augmented reality atau AR telah berkembang di dunia sejak tahun 90-an. Meski perkembangannya tidak terlalu pesat, teknologi AR masih menjadi salah satu teknologi favorit dalam pembelajaran dan edukasi berbasis digital. Kini teknologi AR semakin luas penggunaannya dan bisa dibuat dengan mudah. Augmented reality atau AR adalah perkembangan dari sistem interaksi antar manusia dan komputer yang mulai berkembang dan marak digunakan di Indonesia sejak 10 hingga 15 tahun yang lalu. Bedanya, saat ini perangkat teknologi dan konektivitas telah berkembang dengan pesat. Berbeda dengan virtual reality yang menggambarkan realita yang baru, AR hanya menambahkan realita yang ada dengan konten digital. Seperti yang tadi Anda lihat, sebenarnya tidak ada lukisan di sini, tapi bisa Anda lihat melalui gawai Anda. Teknologi AR kini tidak hanya digunakan sebagai sarana edukasi saja, namun telah berkembang menjadi alat marketing yang berguna bagi produk atau sebuah kampanye melalui platform digital. Hal itu pula yang menggerakkan pengembang aplikasi AR asal Bandung, Octagon Studio, membuat aplikasi augmented reality yang bekerja sama dengan galeri seni asal Inggris, Disrupt Space Art, sejak akhir tahun 2021 lalu. Kita ada beberapa proyek yang sudah kita garap. Proyek terakhir yang menurut saya kedepannya akan sangat dipakai itu adalah virtual gallery. Virtual gallery itu proyek terakhir itu kita bekerja sama dengan London-based black art agency namanya Disrupt Space. Di situ kita membuatkan aplikasi dan juga web aplikasi back-end-nya di mana seniman-seniman Disrupt Space ini bisa memakai back-end platform ini untuk mengkurasi dan membuat virtual exhibitions yang mereka bisa share ke semua orang, dan artwork yang mereka upload juga bisa di-AR-in sama semua orang. Tujuannya untuk jualan, juga bisa untuk koneksi dan tidak terbatas dengan lokasi di mana mereka aja gitu. Itu satu. Perusahaan yang dibentuk pada tahun 2015 ini juga terus mengembangkan penggunaan AR bukan hanya melalui buku atau kartu khusus, namun juga bisa digunakan pada sarana lainnya seperti puzzle dan juga pakaian, serta mengembangkan AR berbasis web tanpa harus mengunduh aplikasi. Pengembang aplikasi AR asal Bandung lainnya adalah Assembler. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 2018 kini mengembangkan alat yang menjadikan semua orang bisa membuat AR dalam waktu singkat, sehingga siapa saja bisa berbagi konten informasi yang lebih interaktif. Cara membuat AR pada aplikasi ini bisa menggunakan komputer ataupun ponsel. Di dalamnya sudah disediakan ribuan objek dalam berbagai macam tema yang bisa kita padu-padankan sehingga menjadi suatu konten informasi yang kita inginkan. Selain itu ada perintah-perintah sederhana untuk membuat sequence atau adegan sehingga pengguna bisa membuat animasi. Setelah selesai dibuat, pengguna tinggal menempatkan AR dimanapun melalui kamera. Lalu AR pun muncul di dunia nyata dan kita bisa berinteraksi dengan objek AR itu sehingga objek bisa teramati secara detail. Selain merangkai objek yang sudah disediakan, pengguna juga bisa membuat dan mengunggah objeknya sendiri. Pada bulan September 2021 lalu, pengembang aplikasi yang memiliki 27 karyawan ini merilis alat pembuat AR ini di situs internet untuk penggunaan komputer sehingga tidak perlu mengunduh seperti di ponsel. Setelah itu, penggunaan di komputer meningkat pesat dari ratusan menjadi 27.000 pengguna dalam waktu 3 bulan. Sementara di perangkat ponsel sudah mencapai 2 juta download. Saat ini pengguna terbanyak berasal dari dalam negeri dan kebanyakan digunakan untuk pendidikan. Walaupun demikian, bagi pengguna awal butuh waktu sekitar 10 menit untuk membuat AR. Mulai dari memilih tujuan atau jalan cerita, lalu memilih objek AR, ataupun mengunggah objek sendiri. Selanjutnya, untuk membuat AR bergantung pada tingkat kesulitannya. Sebelumnya untuk bikin AR itu sulit, banyak multidisiplin, banyak disiplin ilmu yang perlu dikuasai, kayak harus bikin 3D-nya, bikin animasinya, harus bisa ngoding AR-nya gitu. Belum lagi untuk ngedeploy ke iOS, ke Android, dan itu memakan waktu yang cukup panjang dan of course biayanya mahal banget gitu. Nah, Assembler itu nge-simplified proses itu gitu, yang tadinya bisa berbulan-bulan gitu ya, bikin AR content, bikin AR experience,
ini bisa dalam hitungan menit. Persoalan AR saat ini bukan lagi pada teknologi, tapi pada proses dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, menurut dosen Teknologi Media Digital dan Game Institut Teknologi Bandung, Ari Setiadi, yang menjadi batasan tinggal imajinasi manusia. Namun, hingga kini belum ada aplikasi AR yang benar-benar berdampak sehingga menjadi suatu kebutuhan. Hanya kita semua belum mendapatkan killer application-nya. Selain itu cool gitu ya, wah canggih nih. Tapi apakah itu jadi seperti yang saya bilang, teknologi itu kalau nggak nambah efektivitas, produktivitas gitu ya, efisiensi gitu kan. Kalau itu tidak tercapai, tidak mendapatkan dampak yang bagus, dengan teknologi augmented reality tidak akan diadopsi. Menurut Ari, untuk mengembangkan teknologi AR di Indonesia, masih ada pekerjaan rumah lain, yaitu persoalan data. Selain harus lengkap, semuanya juga harus ditransformasi ke dalam bentuk digital. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.